Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar tentang ilmu yang diajarkan oleh Syekh Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam. Kita awali dengan bacaan wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Saudara, kita ingin mempunyai hati yang bersih dan bercahaya. Akan tetapi, bagaimana dengan realitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Syekh Athaillah dalam kitabnya memberikan pengertian kaifa yusyriqu qalbun suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati kita ini bercahaya, ada nur yang ada di dalamnya, sedangkan kita masih menjadikan makhluk itu sebagai hal yang sangat menyebabkan bahaya dan manfaat kepada kita. Amal ibadah yang kita lakukan kadang-kadang hanya karena dilihat oleh mereka. Mereka kadang kita yakini memberikan manfaat, memberikan pengaruh yang besar terhadap amal yang kita perbuat. Kadang kita meyakini bahwa apabila kita melakukan ibadah, maka kekuatan ibadah itu ada pada pujian makhluk-makhluknya Allah. Padahal tidak, bahkan bulian maupun cibiran manusia pun sebenarnya tidak akan berpengaruh apa-apa pada kita, manakala kita punya hati yang gumantung nang Gusti Allah. Artinya bahwa kita harus belajar ikhlas untuk menghadapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ibadah. Tanpa pujian mereka pun Allah akan memberikan pahala yang besar. Karena jika ada ujian, mesti Allah tidak akan memberikan pahala itu. Maka keyakinan-keyakinan kita terhadap pengaruh ujian manusia, pengaruh cibiran manusia terhadap kita, dapat menghalangi kita mendapatkan nur, dan hati kita tidak mungkin bisa bercahaya di hadapan Allah. Yang kedua, am kaifa yarhalu ilallah. Bagaimana mungkin kita bisa menuju kepada Allah? Hijrah ilallah, menuju kepada Allah. Wa huwa mukabbalun bisyahwatihi, sedangkan kita masih mengikuti syahwat kita. Syahwat yang berhubungan dengan keduniawiaan, yang tanpa aturan, yang tidak diniatkan karena ibadah kepada Allah. Kadang kita bekerja bukan karena Allah. Kadang kita bekerja hanya karena untuk menuruti syahwat kita dalam kehidupan. Syahwat-syahwat selain Allah ini, kalau kita turuti terus dalam kehidupan, tidak akan berhenti. Dan tidak mungkin kita bisa menuju kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah karena hati kita telah dikuasai oleh syahwat keduniawiaan. Dan bahkan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Am kaifa yadmau ayyadkhula hadratallah. Bagaimana kita bisa tenang bersama Allah. Wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Dan kita tidak pernah suci dari kelupaan kita kepada Allah. Kita tidak pernah ingat kepada Allah, kita tidak pernah zikir kepada Allah. Kadang kita menjauhi Allah. Bukankah itu akan menyebabkan hati kita tidak tenang berhadapan dengan Allah?
Karena kita meyakini hanya dengan makhluk kita tenang, tidak mungkin kita akan tenang bersama Allah, beribadah kepada Allah, berhadapan dengan Allah, kalau hati kita masih diganggu dengan ketenangan kita bersama makhluk. Am kaifa yarjuna ayyafhama daqaiqul asrar. Bagaimana mungkin kita bisa menginginkan mengerti tentang hal-hal yang lembut dari Allah, hal-hal yang gaib dari Allah, hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia tapi merupakan fokus keutamaan, fokus dari kekhusyuan kita kepada Allah. Kita bisa menjadi orang yang kenal dengan Allah karena kelembutan-kelembutan yang dapat kita saksikan, karena musyahadah kita dengan Allah. Kalau kita lam yatub min hafwatihi, tidak pernah tobat dari kelupaan, dari kekhilafan kita terhadap Allah, maka inti dan kuncinya adalah mari kita benar-benar mengingat kepada Allah. Mari kita benar-benar mengharapkan apa yang datang dari Allah, bukan dari makhluk. Mari kita mencoba untuk tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Yang terakhir, mari kita bersama-sama mulai bertobat, mulai kembali menuju ke hal yang benar. Karena Allah Maha penerima tobat. Insya Allah masih ada kesempatan kita bertobat dengan Allah dan bisa memberikan cahaya dalam hati dan dalam jiwa kita. Semoga Allah merestui tobat kita dan semoga kita menjadi orang yang sadarkan diri dengan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehingga kita menjadi orang yang selamat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.